cukup luar biasa, karena biasanya kalau jam 9 itu, kalau nggak jam 11 atau jam 12 baru dimulai biasanya. Ini sudah setengah jam. Mudah-mudahan besok-besok kalau katakan lagi lebih ini lagi ya. Kawan-kawan sekalian, peserta yang saya banggakan, untuk acara selanjutnya ini berbicara mengenai sekolah NDP ini. Kita akan memulai jalannya sekolah NDP pada pagi hari ini. Kawan-kawan sudah bawa referensi masing-masing terkait mengenai NDP? Handout ya, handoutnya. Nah, ya. Siapkan pulpennya, siapkan kertasnya. Mungkin kepada adik-adik yang di belakang minta tolong papannya untuk dikedepankan saja sebelum ini. Kita santai saja, dialogis ya, dialogis ada ya bang ya. Kita dialog terkait mengenai materi-materi NDP. Kita mulai bab per bab dari pertama, yaitu dari bab 1 nantinya, begitu. Sepenuhnya forum ini nanti saya akan serahkan kepada pemateri. Saya hanya akan mengawal dan menilai saja terkait mengenai acara dan peserta pada acara sekolah NDP ini. Kawan-kawan sekalian, sebagai peserta sambil lalu menunggu peserta yang lain yang dari Jember dan yang lainnya, untuk menghemat waktu karena sudah setengah jam lebih kita molor, kita langsung masuk kepada materi yang akan disampaikan oleh Bang Fauzi Hasim. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan, begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemateri NDP itu nanti ini kan calon-calon instruktur NDP, narsum NDP semuanya. Insyaallah. Insyaallah, Pak. Ya, itu harus ini. Bismillah, Pak. Saya jadi instruktur NDP itu umur 26 tahun. Umur dari saya. Ya. Sampai sekarang sudah umur 64 tahun loh kadang. Apa artinya? Bahwa regenerasi waktu itu jalan. Nah sekarang betapa sulitnya anak-anak cabang yang umurnya sekitar 25 tahun sebagai pemateri. Itu sama dengan cari jarum jatuh di jerami di malam gelap gulita. Apa buktinya? Ya, seusia saya itu masih ikut-ikutan mengkader NDP. Yang sudah kakek-kakek begini ini kok masih aja ikut-ikut. Terlalu jauh, kesenjangannya itu terlalu jauh. Ini bukti bahwa kaderisasi di HMI tentang masalah narasumber NDP itu gagal. Nah ini yang memprihatinkan saya. Kemudian saudara-saudara sekalian, sebagai ini, jadi sebenarnya nggak perlu lagi, tapi ini karena khusus NDP perlu disampaikan latar belakang kenapa NDP lahir. Itu. Nah, intinya adalah bahwa nanti baca sendiri ya di buku-buku bahwa pertarungan ideologi abad kemarin dan abad sebelumnya itu begitu ketatnya. Itu pertarungan ideologi. Apakah kita ini menganut ideologi idealisme, individualisme atau sosialisme? Bertumpu kepada individu apa bertumpu kepada
masyarakat. Individu itu melahirkan liberalisme, melahirkan kapitalisme, dan lain sebagainya. Kolektivisme, kolektif, sosial, melahirkan ya sosialisme, melahirkan komunisme, dan seterusnya. Nah, tanazu'ul baqa, konflik yang berkelanjutan, itu tidak akan pernah selesai. Sampai-sampai para pendiri negara kita ini pertarungan sangat ketat itu. Apakah negara kita ini akan sosialisme apa? Atau individualisme? Nah, dengan lahirnya negara kita, yakni Undang-Undang Dasar 45, itu ada kompromi ideologis. Ada kompromi ideologis. Namun demikian, jadi negara kita ini bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara agama. Seperti Vatikan. Negara agama itu Vatikan. Negara sekuler itu pemisahan antara agama dengan negara. Tapi juga negara kita ini bukan negara individualisme yang dibangun atas dasar individualisme murni, tapi juga bukan sosialisme murni. Nah, masing-masing sayap ini punya bukunya, gitu loh. Ada Das Kapital, misalnya. Ada buku-buku yang lain tentang komunisme, Marx misalnya. Ada di bawah bendera revolusi Bung Karno. Banyak yang menulis-menulis ini. Tapi umat Islam, terutama kader-kader Muslim ini opo? Pegangannya apa ini? Ya tentu Quran hadis. Ya, kalau kuliahnya 5 tahun sampai 10 tahun, baca hadis yang 7 jilid, masing-masing jilid itu ada sekian ini macam, Quran 30 juz belum ini. Tidak mungkin lah ini, terutama anak-anak umum. Maka saripati dari nilai-nilai yang ada dalam Quran hadis itu harus dibukukan sebagai alat pintu masuk memahami Islam secara dasariah, secara mendasar, untuk pegangan bagi aktivis mahasiswa Islam. Itu latar belakangnya. Maka di Kongres HMI di Malang tahun 1969 ditetapkan yang namanya buku Nilai-Nilai Dasar Perjuangan, NDP. Ini sebagai pedoman perjuangan gitu loh. Apa pedomannya? Pedoman berpikirnya gitu. Atau sisi lain dikatakan bahwa ini adalah pintu masuk memahami Islam yang substansial. Itu latar belakangnya ini. Nah, ini bisa diperdalam kalian. Nah, jadi intinya kenapa NDP lahir dan untuk apa? Jadi kenapa NDP lahir dan untuk apa? Ini dulu. Sebelum masuk kepada materi. Nah, setelah itu kedudukan NDP dalam perangkat ke-HMI-an. Sebagai apa NDP ini? Ini dulu. Nah, NDP ini sebagaimana kita ketahui dalam tujuan HMI, terbina insan akademis, pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam. Maka seluruh perangkat lunak maupun perangkat keras di HMI itu harus rujukannya kepada NDP. Nggak boleh nyebal.
harus sesuai. Jadi bernafaskan NDP. Jadi kalau diringkas seluruh. Jadi kegiatan tujuan kita ini adalah bernafaskan Islam. Maka di mana letak NDP? NDP ini kedudukannya menafasi semua perangkat-perangkat konstitusi, program di HMI. Termasuk juga ideal, tipe ideal seorang kader kayak apa? Rujukannya nanti ke NDP. Di NDP dikatakan insan kamil. Opo insan kamil itu ya opo? Nah, nanti ada itu. Jadi ada nanti insan kamil itu korelasinya dengan tafsir tujuan. Jadi NDP bab 2 itu nanti akan sangat berkorelasi dengan tafsir tujuan dan tafsir independensi. Itu kedudukan NDP. Nah kalau nggak ngerti NDP gimana merumuskan program? Jadi ibaratnya mau bikin ilmu fikih tapi nggak ngerti hadis, nggak ngerti ayat. Apa? Mau ngarang buku tasawuf atau akidah, nggak ngerti, nggak tahu, nggak pernah belajar Al-Quran maupun hadis, nggak bisa. Itu. Nah, ini sebagai mukadimah dulu. Sebelum itu saya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Ahmad Fauzi Hasim, kelahiran Sumeneb, Madura, 16 April 1954. Saya dibesarkan di Sumeneb sampai umur 15 tahun karena SD dan SMP negeri di Sumeneb. Setelah itu merantau dan nggak pulang-pulang sampai sekarang. Jadi setelah SMP saya mondok di Gontor sampai umur 25 tahun di Gontor itu. Jadi 10 tahun saya di Gontor. Mulai di Muallimin, kuliah waktu itu belum S1 kayak sekarang, tapi ada sarjana muda, titelnya BA. Saya di Gontor, aktivis HMI mulai dari Ponorogo dan sekarang menjadi ketua cabang Ponorogo. Ayo silakan. Menjadi ketua cabang, pernah menjadi ketua umum Dewan Mahasiswa BEM kalau sekarang, sekretaris Bakko, dan terakhir di HMI saya sebagai ketua umum Bakko HMI Jawa Timur. Sekarang saya jadi presidium KHMI Jawa Timur dan sehari-hari saya ini guru di tempat saya sendiri. Saya memiliki lembaga pendidikan. Oleh karena itu saya sedikit banyak punya keterampilan mengajar karena saya adalah background saya adalah guru. Itu sebagai pengantar. Jadi biar nggak terlalu jenuh ataupun hilang dari ingatan karena ini khusus hanya NDP sampai besok. Dari latar belakang kedudukan NDP di tengah-tengah perangkat HMI itu dulu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Langsung tanya jawab, ya. Dikit tanya jawab, dikit tanya jawab. Modelnya begitu. Dialogis saja. Iya. Silakan. Dari yang disampaikan Bang Fauzi terkait mengenai sejarah, kenapa perlu ada NDP, kenapa Cak Nur membuat NDP, dan pada Kongres di Malang itu kenapa dibubuhkan, lalu kemudian kedudukan NDP di dalam perangkat HMI, baik di program kerja, di konstitusinya, atau di segala ruang geraknya, yang disampaikan oleh Bang Fauzi. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan sekalian, silakan dipersilahkan seluas-luasnya buat teman-teman. Gak ada. Aldi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sepele Anda. Cuma terkadang kita tidak mengerti. Kan kalau itu NDP itu kan hanya kepanjangan. Jadi sebenarnya NDP ini definisinya pengertiannya gimana? Gitu. NDP itu kan kependekan dari nilai-nilai dasar perdagangan. Nah, tadi kan saya katakan kedudukannya apa?
NDP itu kedudukannya adalah nilai dasar. Sebagai organisasi HMI, perjuangannya apa? Nah, semua konstitusi, program kerja, gerak HMI lah secara umum harus tidak boleh menyimpang dari NDP. Apa saja. Contohnya sekarang ini di bab terakhir ilmu pengetahuan. Apa sih keyakinan kita tentang ilmu pengetahuan? Ya tentu sangat mix, berhubungan langsung dengan terbinanya insan. Jadi kalau di NDP itu dijelaskan tentang masalah apa itu ilmu pengetahuan, maka sebagai insan akademis itu sudah diwujudkan. Terus diimplementasikan apa? Untuk mencapai insan akademis apa saja? Cara belajar, terlibat dalam ilmiah, macam-macam lah. Tapi ilmu pengetahuan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh NDP. Tidak mungkin HMI diajari ilmu dukun misalnya, klinik, tidak mungkin karena nggak ada di NDP itu. Ilmu itu adalah objektif. Nah, parempul bahwa ini ilmu meramal-meramal, ya nggak ada di HMI, karena di NDP nggak ada. Ya itu pentingnya NDP dipahami. Kalau enggak, gimana bikin program kalau enggak ngerti NDP? Jangan-jangan tidak sesuai dengan Quran hadis misalnya begitu. Loh, yang lain? Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini bang, saya kan yang saya baca itu kan tadi abang juga sudah memberitahu kalau NDP itu ditetapkan di Kongres ke-9 gimana nih? Ya, tahun 9. Kelima kalau nggak saya lupa. Hah? Oh, 10. 9 itu pengusulan. 1969 Ya, di bulan Mei. Terus katanya dirubah lagi di Kongres ke-16, diubah menjadi nilai identitas kader NIK. Iya, NIK. Terus itu kenapa dirubah lagi kan? Sekarang kok tetap jadi NDP? Itu alasannya saya kurang tahu. Soalnya yang saya baca itu sudah titik. Saya nggak ada pengumuman lagi. Nah, ini kita pada waktu itu Kongres berawal dari Kongres 15 di Medan. Nah, pemerintah waktu itu menginginkan semua ormas dan orpol itu berasaskan Pancasila. Di Medan, saya bilang kepada Bang Gafur sebagai Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga, saya yang jadi moderatornya waktu itu di kongres itu. Bang, nggak apa-apa, saya bilang ini. Asas HMI Pancasila. Bagaimana kalau tafsir azas NDP? Nah, selama itu kan tafsir asas Islam, tafsir Islamnya itu NDP. Gak apa-apa ini diganti, saya bilang ini. Wah, ya nggak bisa, itu harus tetap MPR dan sebagainya. Ya kalau nggak bisa, harus menerima Pancasila sebagai asas berorganisasi. Ya ntar dulu bang, nggak bisa nggak? Secara ilmiah nggak ada masalah, saya bilang gitu. Secara ilmiah nggak ada masalah. Cuma teman-teman kayaknya ada penolakan arus besar untuk tidak menerima asas. Akhirnya karena ancaman-ancaman eksternal di Indonesia zaman Orde Baru itu maunya seragam asas Pancasila yang nanti akan saya jelaskan, maka di Kongres ke-16 di Padang,
maka Pancasila diterima sebagai azas HMI. Nah, tafsir azas Pancasila kan nggak bisa kita tempat waktu itu kan. Nah, tapi Islam ditaruh di mana setelah dibongkar di azas? Ditaruh di mana? Islam adalah organisasi ini beridentitas Islam. Azasnya tetap, tapi identitasnya adalah Islam. Nah, tafsir identitas inilah NDP tetap seperti yang dulu. Itu. Jadi waktu itu namanya dirubah dari NDP menjadi NIK, nilai identitas kader. Itu. Di substansinya sama. Jadi kalau asalnya Islam, taruh ini sebagai asas. Setelah itu ini ganti Pancasila, ya wes gak apa-apa. Tapi tetap kopi. Identitas ini tetap kopi. Tidak ada perubahan. Maka tetap ada korelasi yang positif antara keislaman dan keindonesiaan. Itu. Nah, apa identitasnya? Oh, Fauzi itu kelahiran identitas Fauzi itu Madura, Mondok Gontor, sekarang tinggal di Malang, punya pondok, alumni HMI. Dan itu identitas tetap. Tapi di mana Fauzi hidup? Di mana? Nah, itu dasarnya. Di mana HMI hidup? Di Indonesia, ya sudah. Pancasila. Jadi walaupun berpijak di bumi Pancasila, tidak kehilangan identitas. Apa buktinya? Ya nilai identitas kader itu. Isinya ya sama. Udah gitu ya? Ya. Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini ya Bang, apa yang ingin saya tanyakan itu terkait masalah lahirnya NDP di HMI. Seperti yang apa yang sudah Abang jelaskan tadi, lahirnya NDP itu adanya kepentingan individu dan umum ya Bang. Nah, sedangkan NDP itu berasal dari Al-Quran dan Hadis, rangkuman dari Al-Quran dan Hadis. Agar lahirnya NDP agar aktivis Islam ataupun Muslim bisa memahami terkait masalah perjuangannya sehingga NDP itu menjadi asasnya. Nah, terkait masalah lahirnya NDP itu ke HMI itu berarti NDP itu bukan lahir dari HMI ya Bang? Maksudnya itu awal mula lahirnya NDP itu dari Ormas apa dari HMI sendiri Bang? Ya. Saya katakan bahwa pada abad lalu dan abad sebelumnya pergolakan, pertarungan, idealisme yang masing-masing idealisme itu pijakannya adalah individu, pijakan yang lain masyarakat. Pijakan idealisme individu itu yang pokoknya adalah ada di individu, sehingga melahirkan individualisme, melahirkan filsafat-filsafat liberalisme, rasionalisme, kapitalisme sekarang dalam bidang ekonomi, yang sosialisme, terus macam-macam ini sampai komunis PKI di Indonesia. Ini pertarungan enggak ini? Dan ini hasil, ingat, ini hasil renungan para pemikir-pemikir, filosof. Ada yang kiri ini filosofnya ada, yang ini juga ada. Lah, Islam ini ya apa? Punya enggak?
hasil pemikiran-pemikiran Muslim yang dia gali dari nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Ada nggak? Nah, bagi organisasi mahasiswa Islam waktu itu, satu-satunya, bahkan GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, bahkan PII pun nggak punya itu. Ya kayak ini, apa namanya, pedoman yang seperti mereka punya, nggak punya kita. Nah, atas dasar itulah maka Cak Nur menyusun di training-training itu. Jadi mulai dari pemahaman kita apa sih Tuhan, apa alam, apa manusia, terus ini. Sehingga di NDP itu dikatakan individu diakui. Nanti kita akan ada ini. Tapi sebagai individu hanya kenyataan primer. Tapi kenyataan sekundernya adalah bahwa individu itu hidup di tengah-tengah sesama individu yang namanya masyarakat. Maka masyarakat pun juga itu. Jadi la syartiyah wala gharbiyah. Tidak komunis, sosialisme, tapi juga tidak individualisme, kapitalisme. Sama-sama di ini. Jadi bukan hanya omongan gitu loh. Kadang-kadang kita kan, oh Islam ada itu, punya kita Islam. Nanti mana? Oh ya ada pokoknya di Quran hadis. Nah, itu kan omongan orang. Dia nggak pernah secara ilmiah mengkaji betul. Nah begitu ini, punya nggak Islam? Loh, ini tertulis ada. Saya yang menggali, kira-kira kan begitu. Ini ada. Bukan hanya slogan, nggak frusto, enggak, ada buktinya. Yang digali dari nilai-nilai. Itu jawaban bahwa Islam pun juga punya tentang idealisme itu. Dan ideologi Islam yang Islami itu bukan Quran, bukan hadis, tapi digali dari nilai-nilai. Nanti akan kita jelaskan. Yang lain? Mungkin ada yang lain? Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi abang kan menjelaskan tentang ketika NDP masih belum lahir ingin mengadakan atau ada suatu ingin membentuk sosialisme atau kapitalisme begitu kan. Pertanyaannya mungkin agak jengkel. Andai kata di HMI tidak ada NDP, Nilai Dasar Perjuangan, apakah para kader sesuai dengan nama HMI atau sesuai dengan Islam melakukan tidak laku menurut Islam? Andai kata tidak ada NDP, banyak ketika melihat kader-kader HMI ketika sudah mereka berhenti menjadi HMI atau menjadi pengusaha mereka di sana, yang dulunya di HMI mereka menjadi sosialisme, mempunyai ideologi sosialisme, ketika berhenti HMI keluar jadi pengusaha, mereka menjadi kapitalisme begitu. Pertanyaannya, andai kata tidak ada HMI andai kata tidak ada NDP di HMI, apakah HMI atau kader HMI sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan HMI itu sendiri, Pak? Bagaimana? Gak ada masalah. HMI lahir tidak langsung ada NDP kan? NDP itu lahir setelah HMI 22 tahun berdiri. Nah, 47 sampai 69. Kan 22 tahun. Sejak awal lahirnya. Gak ada masalah. Cuman waktu itu kalau mau belajar Islam, ya nanya ke kiai, ya agak ribet juga ini. Karena nggak punya pedoman ini. Ya tentu sesuai dengan kemampuan aktivis masing-masing. Yang penting Islam, ya wes sudah. Ya kalau yang ngajari Islamnya agak ke merah-merahan, ya Islam tapi warna merah. Kalau kiainya agak hijau, ya agak hijau. Tapi bagaimana yang formnya, mindsetnya ala HMI, nggak punya. Hanya kebetulan waktu itu ada kesamaan berpikir. Apa itu?
bahwa harus terjadi pembaruan. Jadi anak-anak HMI, anak muda, mahasiswa yang umurnya waktu itu sekitar 20 sampai 25 tahun, itu menginginkan meledak-ledak agar terjadi pembaruan pemikiran dalam Islam. Maka jangan dilihat Nurholis Majid yang doktor. Jangan. Ketika melahirkan NDP ini, Nurholis Majid itu yang berumur sekitar 25 sampai 30 tahun. Ketika Bung Karno mendirikan PNI dan sebagainya, Bung Hatta, jangan lihat Soekarno yang sudah mau meninggal, yang berkuasa diktator, ketika umur 30 tahunan itu. Bung Hatta juga begitu. Anak muda yang progresif, anak muda yang kreatif, yang berveri-veri kuluso, nyerempet-nyerempet bahaya, beristihad. Nah, ini. Pada waktu yang penting begitu ini. Nah, tapi umat Islam sendiri sebagai gerakan anak muda, apa? Tidak punya. Maka Cak Nur mencoba untuk merumuskan ini sebagai pedoman organisasi maupun pedoman. Nah, kalau ada kasus ketika di HMI sosialis, tapi begitu jadi pengusaha jadi kapitalis. Ya, standar minimal untuk tidak dikatakan kapitalis murni kan bayar zakat. Iya kan? Dipaksa. Bedanya orang kapitalis yang sekuler, yang tanpa agama, dengan alumni HMI yang katakanlah seperti Pak Yusuf Kalla, Pak Abu Rizal Bakri, tapi kan masih mengeluarkan zakat. Semi kapitalis. Ya kapitalis dalam hal proses. Ketika berproses kapitalis, tapi ketika itu hasil nggak bisa. Maka perbedaan Barat dengan Timur itu adalah Barat itu sangat Islami ketika berproses mendapatkan harta, jujur, tidak menipu konsumen, dengan teknologi dia itu cari kualitas yang tinggi, harga murah. Masuk caranya adalah penguasaan teknologi. Kalau dengan pacul berapa, tapi kalau dengan mesin berapa? Kalau dengan brujul itu pakai sapi mahal, lama, tapi kalau dengan mesin misalnya kayak gitu, sehingga murah. Termasuk misalnya manja itu, nanam padi. Ya kalau